Halo semuanya, kenalin, nama aku Asrolani, Ilmu Komunikasi 2019. Saya Jili Ortega, Ilmu Komunikasi 2019. Saya Rizky Muhammad Ilham, Ilmu Komunikasi 2019. Saya Muhammad Ibnu Ramdhani, saya adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi 2019. Kalau ditanya pernah insecure atau enggak, jawabannya sering banget sih. Pernah sih. Kalau untuk insecure sih, pasti semua orang juga pernah ya, dan termasuk saya juga gitu. Kalau dari angka 1 sampai 10, tingkatan insecure aku sendiri sih 8 sih. Tingkatan insecure kalau sekarang itu 1. Jika direpresentasikan dengan angka 1 sampai 10, mungkin dari tingkat insecure saya itu ada di angka 5. Kalau untuk tingkatan, berapa ya? Paling 5 sih. Dalam hal apa saya sering insecure? Kebanyakan sih tentang fisik dan juga tentang pendidikan ya. Kalau tentang fisik sendiri, kebanyakan insecure-nya itu tentang ya postur badan yang apa ya, bisa dibilang itu kan terlalu tinggi ya. Kebanyakan cewek-cewek itu tuh jarang banget yang emang punya postur tinggi yang kayak saya gitu. Bukan ngerasa insecure sih sebenarnya, cuman ngerasa kayak yang kenapa sih terlalu dibanding-bandingin sama cewek yang pendek sama cewek yang tinggi. Bukannya tidak mensyukuri, cuman memang sering banget ngerasa insecure di situ. Dan juga kalau insecure di fisik itu tentang muka ya gitu, karena emang sekarang dan dari dulu juga memang ada jerawat, dan memang ngerasa insecure-nya di situ gitu. Kayak ngerasa ngebanding-bandingin, kenapa saya nggak bisa jadi kayak cewek yang lain gitu, punya yang wajah yang mulus. Terus untuk pendidikan sendiri, karena emang sering banget insecure sama orang yang bisa atau public speakingnya tuh bagus gitu. Kadang ngerasa, kok aku nggak bisa ya kayak dia, lebih kayak gitu sih insecure-nya. Saya insecure ketika melihat orang-orang itu merasa lebih tenang, lebih tidak banyak mengeluh, merasa baik-baik saja. Kadang suka insecure ke situ. Dan juga terkait ilmu, kadang melihat orang lain yang memang wawasannya luas dan juga speak up-nya bagus, itu kadang insecure. Saya pernah merasa insecure dalam hal mungkin kayak sebuah dalam hubungan dengan, ya mungkin pastilah merasa kalau cewek sama cowok pasti adalah kalau ingin coba ngomongin hubungan, yang mana dalam sebuah itu kayak PDKT gitu kan, yang mana saya merasa yang lain kok bisa gitu gampang banget, sedangkan kalau saya sendiri tuh kayak susah gitu. Yang lain kayak gampang banget gitu kan, kayak ngobrolnya gitu kan, dan kalau saya agak susah gitu, cari topik aja saya ngerasa susah gitu kan, agak sulit. Tapi kok yang lain merasa gampang sih, mungkin dari ya seperti itu sih kalau insecure. Dalam hal insecure, saya dulu karena penampilan saya ya, karena fisik ya, mungkin teman-teman saya juga yang waktu itu pernah ngebully saya karena penampilan lah. Cara mengatasi insecure sendiri sih sebenarnya nggak diatasi, karena ketika memang lagi insecure sendiri itu kayak ya udah mengalir aja. Kalau memang mau nangis ya nangis aja gitu. Tapi misalnya nih pas malam nangis karena emang lagi overthinking, insecure karena emang fisik atau apa gitu, ngebanding-bandingin diri sendiri sama orang lain itu. Jadi ya udah malamnya nangis, besoknya ya udah kayak biasa lagi gitu. Jadi puas-puasin aja dulu ngerasa insecure atau apa, karena itu tuh wajar gitu. Jadi ketika memang udah ngerasa ya udah jangan nangis lagi gitu, ya udah jalanin hidup segimana hidupnya gitu sih. Cara saya untuk mengatasi rasa insecure lebih ke bodo amat sih. Bodo amat, tetap fokus pada diri sendiri, terus bersyukur dengan keadaan sekarang, menerima segala sesuatu yang ada pada diri sendiri, dan mencoba untuk saya bangga dengan diri saya. Untuk
untuk mengatasi insecure yang saya alami sendiri, mungkin kayak saya nggak mau terlarut ya gitu kan, nggak mau terbawa dari suasana itu sendiri. Maka kalau dari saya sih bodo amat lah, cuek terhadap apa yang ada gitu kan. Entah itu ya mungkin salah satunya mungkin saya senang main game, jadi ya otomatis saya main game juga, mendengarkan musik sih pastinya buat healing. Ya itu ya saya juga peduli lah, bodo amat gitu kan. Dan untuk mengatasinya ya dengan kelebihan kita gitu, dengan apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, yang seperti bakat gitu. Saya contohnya misalnya bakat saya yaitu menggambar, mengedit dan lain sebagainya gitu. Ya kita tunjukkan kepada mereka apa kelebihan kita. Pesan saya untuk orang-orang yang lagi insecure, karena memang saya masih terbilang masih jadi manusia yang insecure gitu. Jadi tetap aja jalanin. Memang kalau insecure itu manusiawi ya gitu, karena memang kita pasti ngerasa selalu ada kurangnya gitu. Jadi ya udah jalanin aja segimana kita bisanya gitu. Jadi kalau memang lagi ngerasa insecure, nikmatin aja rasa insecure-nya gitu. Jangan tiba-tiba aduh nggak mau insecure lagi gini-gini lagi, tapi ya udah jalanin aja segimana kita bisanya gitu. Tapi jangan sampai kita tuh ngerasa aduh nggak mau hidup lagi nih karena emang lagi insecure, karena fisik aku tuh nggak banget, kepribadian aku tuh nggak banget, terus pendidikan aku tuh kurang gitu. Jangan pernah ngerasa kayak gitu, karena memang kita manusia itu bisa yang namanya terus belajar. Ketika memang kita misalnya nih ngerasa insecure di fisik, ya udah perbaiki, tapi dengan satu syarat, jangan karena orang lain, tapi karena kita ingin gitu, karena memang memuaskan hasrat diri kita sendiri gitu. Jadi ya udah perbaiki aja gitu. Kalau memang insecure-nya di wajah, di jerawat, ya udah berobat ke dokter, diperbaiki pakai skincare atau apa. Kalau misalnya ke pendidikan, ya udah kamu harus terus belajar, tingkatin rasa percaya diri kamu kayak gitu sih. Jadi untuk teman-temanku yang lagi ngerasa insecure, yuk kita bisa ngejalanin hidup kita segimana mestinya, karena memang insecure itu wajar gitu. Lebih banyak bersyukur, mencoba untuk selalu menghargai diri sendiri, dan juga tidak membanding-bandingkan dengan orang lain, hingga mencoba untuk menerima segala sesuatu hal yang ada pada diri kita, entah itu kekurangan, kelebihan, karena itu adalah hakikat dari hidup kita sendiri. Kita yang berhak untuk mencoba untuk mengolah hal tersebut agar menjadi sesuatu momen yang membahagiakan diri sendiri. Nah, pesan saya untuk kalian yang merasa insecure, sebetulnya ya ini dari saya pribadi ya, kalau kalian senang dengan insecure yang kalian alami ya nikmatin aja lah. Tapi kalau kalian tidak mau terlarut-larut seperti saya, mungkin ya kalian lupakan atau bersikap bodo amat dan cuek. Ya seperti tadi, tunjukin apa yang kita bisa aja, yang kita mampu sesuai dengan kemampuan itu. Tetap Semangat, Kalian Sempurna.